Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala ashabihi at-tayyibin at-tahirin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jamaah, bapak-bapak dan juga ibu-ibu, dan juga sidang salat Isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Di antara nikmatnya yang paling besar adalah nikmat iman, Islam, hidayah dan juga takwa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Taufik, yang mana taufik ini tidak ada yang bisa memberikan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Taufik didapatkan bukan dari manusia, bukan hal yang bisa diwariskan dari orang tua kepada anaknya. Bisa jadi orang tua adalah orang soleh, orang Islam, akan tetapi anaknya bertolak belakang. Ini semua karena taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan juga hal yang bisa diambil dari orang-orang soleh, bukan dari para nabi, apalagi para malaikat. Namun taufik dan hidayah tentunya diberikan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita mendapatkan diri kita adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dan taufik untuk memeluk agama Islam, maka bersyukurlah. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan talabul ilm kita, menuntut ilmu kita dalam rangka meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita niatkan ketika belajar ilmu agama untuk mengangkat hal yang tidak diketahui yang ada di dalam diri kita. Kemudian kita niat untuk mengangkat kejahilan yang ada di dalam diri orang lain, sehingga niatnya benar-benar lurus, benar-benar baik. Jadi niat untuk mengangkat kejahilan yang ada di dalam diri kita dan juga kejahilan yang ada di dalam diri orang lain dengan cara mendakwahkannya. Anak-anak kita, kemudian orang tua kita tentunya memerlukan bimbingan kita semua untuk beragama. Yang akan kita bahas adalah hal yang penting, itu hal yang berkaitan dengan salat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Hal yang paling pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah salat. Idza saluhat saluha sairu amali. Kalau salatnya benar, maka yang lain pun ikut benar. Wa idza fasadat fasada sairu amali. Kalau salatnya rusak, maka yang lain pun akan rusak. Maka dari itu mari kita sama-sama menelaah beberapa hadis atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan tata cara salat. Mungkin kita sudah mengetahui tata cara salat. Dalam hal ini kita hanya menekankan saja apa yang ada di dalam hadis. Mungkin ada beberapa hadis yang tidak kita ketahui, atau ada hadis yang sudah kita tahu namun terlupakan. Atau tentunya di antara faedahnya kita belajar sifat salat Nabi ini adalah menekankan yang sunnah untuk kita
lakukan. Yang wajib dan rukun tentunya kita jaga, sehingga sholat kita pun tidak dilakukan dalam atau dengan cara sembarangan. Namun kita harus tahu apa yang kita apa yang kita lakukan, setiap gerakan yang ada di dalam salat, maka tentunya kita harus tahu dalilnya. Karena ibadah itu hukum asalnya adalah haram sampai ada dalil yang menyebutkan kita harus melakukannya. Nah, ini hukum asal al-ibadah. Al-aslu fil ibadati al-man'u atau at-tahrim. Hukum asal dari sebuah ibadah itu adalah haram dan dicegah, dilarang. Jadi kita dilarang untuk melakukan sebuah ibadah illa idza qamat dalilu alaih, kecuali ketika sudah ada dalilnya. Maka kalau misalnya ada orang yang sholat 5 rakaat pada jam 10 pagi, kemudian dikatakan ini diantara sholat yang wajib yang diperintahkan oleh Nabi SAW, maka kita katakan qul hatu burhanakum, datangkan kepada kami buktinya, bukti bahwasannya ini adalah diwajibkan di dalam agama Islam. In kuntum shadiqin, jika kalian jujur. Makanya perlu ada kehati-hatian ketika kita melakukan ibadah, terutama ibadah yang penting ini ibadah salat. Pada kesempatan yang sebelumnya kita sudah membahas sampai pembahasan bacaan-bacaan yang dikeraskan dan juga bacaan-bacaan yang dilirihkan. Yang mana kita tahu bacaan yang dikeraskan yaitu ketika salat dalam 5 waktu, ada subuh, kemudian ada maghrib dan juga ada isya. Adapun yang dilirihkan adalah salat zuhur dan salat asar. Para ulama sebagian mengatakan salat yang dilakukan di siang hari kebanyakan dilirihkan, kecuali salat-salat yang punya sebab. Contoh, salat minta hujan, salat istisqa, atau salat Idul Fitri dan juga Idul Adha dikeraskan. Kemudian salat gerhana kalau terjadi di siang hari maka bacaannya dikeraskan. Adapun salat-salat yang lain untuk salat sunnah, salat duha, maka hukum asal salat di siang hari atau kebanyakannya adalah dilirihkan. Adapun salat malam kebanyakannya adalah salat yang dikeraskan. Sebagaimana salat qiyamul lail yang kita bahas itu diperbolehkan untuk kita mengeraskan suaranya. Salat witir kita keraskan suaranya. Salat tarawih pun kita keraskan suaranya. Nah, kemudian kita bahas juga al-jahru wal israru fil qiraati fi salatil lail. Mengeraskan dan melirihkan bacaan di salat malam. Kita tahu bahwasannya salat malam ini adalah salat yang paling mulia setelah salat fardu. Afdhalus salati ba'dal faraidi salatul lail. Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat qiyamul lail. Ia mengalahkan salat-salat yang lain, salat witir dan juga yang lain. Salatul lail, qiyamul lail, ini mendapatkan makom terkhusus, makom teristimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang bisa melakukan qiyamul lail. Bahkan kata para ulama, kalau engkau mau melihat muslim sejati, seorang yang muslim sejati, maka lihatlah bagaimana dia dengan qiyamul lail. Kalau dia bisa menjaga qiyamul lailnya, maka imannya iman yang sejati. Muslimnya adalah muslim yang sejati, mau laki-laki atau perempuan. Dan ini diantara salat yang sangat sulit untuk kita lakukan. Dan tentunya sebuah ibadah yang dilakukan di waktu yang banyak orang lalai di waktu tersebut itu lebih utama. Nah, qiyamul lail, salat malam itu dilakukan di sepertiga malam. Nah, di situ waktu itu banyak orang lalai tidur, apalagi banyak orang yang tidur 2:30
terlalu awal ya, setengah 3, jam 3 setengah 4 lah, setengah 4 itu sudah, jam 3 itu sudah masuk sepertiga malam. Banyak orang yang ketika itulah pulas-pulasnya tidur, ketika itulah badan kita itu sulit untuk dibangunkan. Ada orang yang nggak tidur jam 3 setengah 4 tapi melakukan hal-hal yang dilarang, berfoya-foya, ya, berjoget ria dan lain-lain. Dilakukan kapan? Di malam hari. Ya, kebanyakan kemaksiatan dilakukan di malam hari karena siang hari pada kelihatan. Kemaksiatan di siang hari sedikit. Kalau malam hari banyak, makanya barang siapa yang bisa beribadah di waktu yang banyak terjadi fitnahnya, yang banyak orang lalai, itu sangat diutamakan sekali. Kata Nabi SAW, ibadatun fil haraj ka hijratin alayya. Ibadah di waktu-waktu fitnah, di zaman fitnah, ya sama seperti sekarang, seperti hijrah bersamaku. Dan semakin kita mendekat dengan hari kiamat, semakin banyak fitnah. Nah, barang siapa yang bisa kuat di zaman-zaman fitnah, semakin dekat dengan hari kiamat, dia bisa istiqomah dalam beribadah, maka dia mendapatkan pahala yang lebih besar. Kahijrotin alayya, kata Nabi SAW, seperti pahalanya seperti hijrah bersamaku. Orang-orang yang hijrah bersama Nabi tentunya orang-orang istimewa. Nah, orang yang ibadah di waktu-waktu fitnah itu menjadi orang yang istimewa dan mendapatkan pahala yang istimewa. Nah, kembali ke pembahasan qiyamul lail, salat malam. Nabi SAW terkadang melirihkan bacaannya dan terkadang mengeraskan bacaannya. Dalam sebuah hadis disebutkan, riwayat Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi, wa kana idza qara'a wa huwa fil bait yasma' qira'atahu man fil hujrah. Kalau beliau SAW membaca Al-Quran ketika sholat di rumahnya, itu biasanya yang ada di kamarnya mendengarnya. Dan kita tahu bahwasannya rumah Nabi SAW itu satu petak saja, sekitar 3x3. Jadi yang ada di kamar itu, yang satu kamar dengan Nabi SAW mendengarkan bacaan Nabi SAW. Ini menunjukkan beliau terkadang mengeraskan suaranya. Dalam hadis yang lain, riwayat Nasa'i, wa kana rubbama rafa'a sautahu akthar min dzalik hatta yasma'hu man kana ala arishihi. Dan terkadang beliau SAW mengeraskan suaranya sampai terkadang didengar oleh orang yang ada di luar rumahnya. Nah, mungkin ketika itu juga kondisi rumahnya tidak sepadat sekarang. Maksudnya tidak menggunakan tembok yang bisa kedap suara. Jadi bisa didengar oleh orang yang di luar. Nah, kalau kita mau mengamalkan seperti yang dilakukan oleh Nabi, kita keraskan suara supaya orang yang di luar rumah mendengar, itu sulit. Karena rumah kita mungkin berbeda dengan rumah Nabi SAW. Kondisi kita pun berbeda dengan kondisi Nabi SAW. Suatu malam Nabi SAW melihat perbedaan cara ibadah dua orang sahabat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika beliau SAW keluar malam. Tiba-tiba dia mendengar Abu Bakar As-Siddiq atau melihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu salat malamnya dengan cara melirihkan suaranya. Enggak kedengaran suara Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian beliau SAW melewati sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, berbeda dengan Abu Bakar, Umar bin Khattab malah mengeraskan suaranya. Dua orang ini berbeda. Yang satu memang orangnya lembut, Abu Bakar. Yang satu memang orangnya terang-terangan, jelas, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau benci, dia akan jelaskan dia benci. Umar bin Khattab ini berapa kali dia melihat kesalahan di beberapa sahabatnya, langsung bilang ke Nabi, "Ya Rasulullah,
Da'ni adribu unuqa hadzal rajul. Ya Rasulullah, biarkan saya penggal kepalanya. Itu berapa kali beliau atau Umar bin Khattab berkata kepada Nabi SAW ketika melihat kemungkaran yang ada di dalam diri sahabat yang lain. Tapi Nabi SAW menenangkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi orangnya memang jelas terang-terangan. Kalau benci-benci, kalau senang-senang, memperlihatkan kesenangannya, memperlihatkan kebenciannya. Berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang beliau itu lebih zuhud, lebih tawadhu. Nah, kemudian ketika melihat dua orang sahabat ini, besoknya Abu Bakar dan Umar bin Khattab berkumpul dengan Nabi SAW. Dan Nabi SAW pun berkata kepada mereka berdua, Ya Abu Bakar, marartu bika wa anta tusalli takhfid min sautik. Wahai Abu Bakar, tadi malam aku melewati rumahmu. Aku melihat engkau salat malam dengan cara melirihkan suara. Kata Abu Bakar As-Siddiq, qad asma'tu man najaitu ya Rasulullah. Karena saya tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendengar apa yang saya munajatkan. Jadi Abu Bakar As-Siddiq pun punya alasan, bukan tanpa ilmu dia melirihkan suara, tapi memang ia tahu Allah Sami'un Qaribun Basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha dekat, Allah Maha melihat. Tanpa mengeraskan suara pun Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita munajatkan. Bahkan Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Makanya enggak perlu dikeraskan. Bahkan kata Abu Bakar mengatakan akhsya, lebih khusyuk bagi dirinya dengan cara dilirihkan. Taib, cukup. Kemudian berkata kepada Umar, bertanya lagi kepada Umar, Ya Umar, marartu bika wa anta tusalli rafi'an sautak. Wahai Umar, aku melewati kamu sedang salat malam, kamu mengangkat suaranya. Dijawab oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ya Rasulullah, uqizul wasnan wa atrul syaitan. Wahai Rasulullah, aku mengangkat suara supaya membangunkan orang-orang keluargaku dan mengusir syaitan. Ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Jadi dua-duanya punya alasan. Abu Bakar As-Siddiq, ya, dia tahu zat Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana, tetap akan mendengar juga. Dan dia tahu juga hal tersebut lebih khusyuk untuknya. Berbeda dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab enggak bisa sembunyi-sembunyi, enggak bisa melirihkan suara, pengennya keras. Pengennya yang lain itu bangun seperti dia, keluarganya, walaupun hal ini sunnah. Nah, bapak-bapak kalau misalnya mau membangunkan keluarganya, keraskan suara. Keraskan suara. Auqizul, kata Umar bin Khattab, uqizul wasnan, saya membangunkan keluarga saya. Wasnan, saya membangunkan orang yang tidur, bahkan tetangganya pun kedengaran. Wa atrudu syaitan, dan saya mengusir syaitan, ya, supaya enggak ngantuk, dikeraskan suaranya. Nah, kata Nabi SAW menyikapi dua hal tersebut, mengatakan, Ya Abu Bakar, irfa' min sautika syai'an. Wahai Abu Bakar, keraskan sedikit suaramu atau angkat sedikit suaramu. Dan dia berkata kepada Umar, ikhfad min sautika syai'an, dan rendahkan suaramu wahai Umar, sehingga tidak terlalu keras dan tidak juga terlalu enggak kedengaran oleh dirinya. Tapi Nabi SAW mengarahkan, wahai Abu Bakar, angkat sedikit suaramu. Wahai Umar bin Khattab, rendahkan sedikit suaramu. Jadi akhirnya mereka berdua pun membetulkan salatnya. Dalam hal qiyamul lail juga, dalam waktu qiyamul lail juga, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab ini berbeda. Abu Bakar As-Siddiq itu selalu salat qiyamul lailnya di awal malam. Kalau Umar bin Khattab, dia biasanya salat witirnya di akhir malam. Beda dua orang ini, dua sahabat ini. Kenapa Abu Bakar salat witirnya di awal malam?
Kata beliau radhiyallahu taala anhu, ya, saya takut tidak bangun di malam hari supaya saya menjaga salat witir. Kata Umar, kalau Umar bin Khattab kenapa dia salatnya di pertengahan malam, salat witirnya? Karena dia bisa bangun, sehingga dia pun salatnya di akhir malam. Ya, dua sahabat yang kontras tapi dua-duanya tetap berada di dalam jalan yang lurus. Nah, jadi qiyamul lail diperbolehkan, atau salat qiyamul lail bacaannya diperbolehkan, kita lirihkan atau kita keraskan. Dan dua-duanya mendapatkan pahala. Kata Nabi SAW, al-jahiru bil Qur'an kal jahiri bis sadaqah, wal musirru bil Qur'an kal musirri bis sadaqah. Orang yang mengeraskan suaranya ketika membaca Al-Qur'an itu seperti sedekah terang-terangan. Jadi ada juga keutamaannya, ada juga fadilahnya. Orang yang sedekah terang-terangan itu bisa dilihat oleh orang lain dalam rangka untuk dicontohi, bukan dalam rangka riya. Al-jahiru bil Qur'an, orang yang mengeraskan suaranya ketika baca Quran seperti orang yang sedekah terang-terangan dalam rangka untuk tahaddus bin ni'mah, membicarakan nikmat yang ia sedang lakukan, itu bersedekah, bukan dalam rangka riya. Wal musirru bil Qur'an, dan orang yang melirihkan suara ketika baca Quran kal musirri fis shadaqah, seperti orang yang sedekahnya sembunyi-sembunyi, tidak dinampakkan, dan ini juga ada keutamaannya. Dia lebih terjaga dari sifat riya. Dua-duanya punya pahala. Untuk qiyamul lail terserah mana yang mau dipilih. Mau melirihkan suara supaya enggak mengganggu yang di rumah, apalagi ada bayi, anak kecil, atau mengeraskan suara supaya membangunkan semuanya, atau dibangun dulu kemudian salat bersama. Nah, tapi ini yang berkaitan dengan bacaan di qiyamul lail. Kemudian pengarang Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala mengikat sebuah bab, ma kana yaqra'uhu sallallahu alaihi wasallam fi sholawat, apa saja yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya. Ya, ini maksudnya selain Al-Fatihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca tergantung dengan salatnya. Di dalam salat subuh biasanya bacaannya panjang. Salat zuhur panjang, salat asar panjang juga, Pak. Salat isya dan salat maghrib yang diringankan. Nah, subuh, zuhur, asar mungkin kalau dinisbatkan ke kita panjang, kalau mereka mungkin biasa, para sahabat. Maghrib dan isya itu mereka lebih meringankan bacaannya, karena maghrib waktunya sedikit, dan salat isya mungkin mereka sudah berada di akhir malam untuk istirahat. Dan juga mungkin kita pernah mendengar hadis Mu'adz bin Jabal yang memanjangkan salatnya bersama dengan kaumnya, dimarahin oleh Nabi SAW. Afattanun anta ya Mu'adz, apakah engkau membawa fitnah wahai Mu'adz, engkau memanjangkan salat isya-mu wahai Mu'adz. Nah, kita bahas satu-satu. Salat subuh, beliau SAW selalu membaca surat-surat yang dinamakan Tiwalul Mufassal. Tiwalul Mufassal ini adalah surat pendek yang panjang, Pak. Jadi surat surat pendek yang ayatnya lumayan panjang. Jadi Al-Mufassal itu, surat-surat Mufassal itu dimulai dari surah Qaf sampai surah An-Nas. Kalau bisa kita cek Qur'annya dari juz ke-26 akhir sampai juz 30 terakhir. Surah Qaf sampai surah An-Nas.
Nah, beliau membaca yang panjang-panjang. Ya, mulai dari Qaf, Az-Zariyat, At-Tur, An-Najm, Al-Qamar, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Hadid, Al-Mujadilah yang panjang-panjang. Ya, beliau milih surat dari juz 26 sampai 30 yang panjang-panjang. Nah, inilah yang sering dibaca oleh Nabi SAW ketika sholat subuh. Beliau enggak baca Al-Baqarah, beliau enggak baca Ali Imran, kepanjangan. Tapi sempat beliau baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa di satu sholat, yaitu sholat malam. Sholat sendiri panjang. Kalau sholat jemaah maksimalnya ya tiwalul mufassal, surat-surat pendek yang ayatnya panjang-panjang. Ya, terkadang membaca Al-Waqi'ah, terkadang membaca surah At-Tur, membaca surah Qaf, dan terkadang juga membaca surat-surat yang pendek di juz 30, tapi enggak pendek amat. Contohnya seperti Asy-Syams wasyamsi, At-Takwir, idza syamsu kuwirat. Itu di zaman mereka itu pendek. Kalau kita satu halaman ya, itu lumayan itu. Salat subuh pakai At-Takwir lumayan. Apalagi kalau rakaat keduanya surah setelahnya Al-Infitar, idza sama'un fatarat, itu udah panjang itu. Bagi kita udah panjang. Jadi generasi itu semakin mundur semakin lemah. Nah, kalau zaman Nabi yang panjang itu seperti Tur, seperti Qaf, seperti Al-Hujurat yang suratnya rata-rata 2,5 halaman, bahkan 3 halaman. Kalau kita sekarang pendeknya Nabi, panjangnya kita. Qisarul mufassal, idza syamsu kuwirat. Dan pernah juga, bukan sering dan bukan kadang, pernah juga Nabi SAW membaca surah Al-Zalzalah dalam sholat subuhnya. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud alaihi salatu wassalam dengan sanad yang sahih. Beliau SAW sengaja melakukan ini supaya meringankan umatnya. Jadi supaya umatnya tidak menganggap bahwasanya subuh itu harus panjang, tapi boleh meringankan bacaan di sholat subuh sebagaimana pernah Nabi SAW melakukan ketika membaca Al-Zalzalah, idza zulzilat. Bahkan perawi hadis ini mengatakan, fala adri anasiya Rasulullah am qara'a dzalika amdan. Saya enggak tahu ya, kata sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Saya enggak tahu ya. Mungkin saja apakah Nabi lupa atau sengaja melakukan ini. Jarang-jarang beliau membaca surat pendek di dalam salat subuh. Nah. Dan terkadang beliau SAW membaca sekitar 60 ayat atau lebih. 60 ayat sekitar 2 halaman di dalam dua rakaat. Nah, ini adalah kadar bacaan yang dibaca oleh Nabi SAW di sholat subuhnya. Ada sholat subuh yang bacaannya khusus, yaitu di hari Jumat. Jumat subuh, beliau SAW membaca As-Sajdah di rakaat yang pertama dan juga surah Al-Insan. Ini khusus di ini khusus di hari Jumat sholat subuh. Adapun subuh-subuh yang lainnya terserah mau baca yang mana. Tapi di sholat di sholat subuh hari Jumat itu ada sunnah. Nabi SAW selalu membaca di rakaat pertama sholat subuh surah As-Sajdah sekitar 3 halaman. Ini di surah As-Sajdah itu ada bacaan sujud tilawahnya. Terkadang kalau makmumnya enggak tahu, ketika imam baca surah As-Sajdah sudah baca bacaan sujud tilawah, imamnya bilang Allahu Akbar, imamnya sujud, dari berdiri ke sujud, sebagian makmum kadang enggak tahu itu ruku. Tahunya kapan? Ketika udah lama kok yang di depan sujud semua. Akhirnya makmum yang lain pun ikut sujud. Nah, jadi kalau subuh di hari Jumat, kalau panjang, kalau imamnya
sujud langsung sujud dari berdiri, enggak skip ruku, itu namanya sujud tilawah. Nah, ada 17 tempat sujud tilawah di dalam Al-Qur'an. Jadi imam juga harus mengetahuinya. Atau kalau supaya makmum tidak terganggu, imam boleh saja mengumumkan bahwasanya dia akan membaca surat yang ada sujud tilawahnya, supaya nanti makmum siap-siap ketika imam takbir Allahu Akbar itu tidak ruku tapi sujud dulu. Nah, ini diperbolehkan. Jadi imam mengumumkan dulu kepada makmum, insyaallah saya akan baca surat yang ada sujud tilawahnya. Nah, kemudian di rakaat yang kedua dia membaca, atau beliau sallallahu alaihi wasallam membaca hal ata 'alal insan, surah Al-Insan, sekitar 2 halaman kurang sedikit. Nah, jadi kalau sholat subuh di hari Jumat agak panjang. Nah, dipraktekkan. Nah, kalau enggak jangan. Ya, khusus sholat subuh di hari Jumat. Nah, kalau ibu-ibu bisa kan? Bisa ibu-ibu di rumah nggak ada jemaahnya, sendiri-sendiri baca. Boleh baca dengan tanpa hafalan, boleh. Misalnya di depannya ada ada Al-Qur'an yang besar, kemudian baca imamnya baca Al-Qur'an dengan membaca, nggak masalah. Tapi lebih afdol yaitu dengan cara pakai hafalan. Nah, itu lebih afdol, lebih khusyuk. Taib, ini yang berkaitan dengan bacaan salat subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bacaan al-qira'atu fi sunnatil fajr. Bacaan di salat sunnah fajar. Jadi sebelum salat subuh ada 2 rakaat yang sunnah, itu yang ditekankan sekali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam enggak pernah meninggalkan salat sunnah walaupun ketika safar, ya ini, salat witir dan juga sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Yang lain kalau safar belum meninggalkannya. Nah, ketika sholat isya enggak sholat ba'diyah, ketika sholat zuhur enggak sholat qobliyah ba'diyah, enggak, ketika safar. Makanya kita dianjurkan kalau safar enggak usah sholat sunnah. Ketika sedang safar berada di tempat mungkin lama di situ, seminggu, sepekan, maka kita dianjurkan untuk tidak melakukan sholat sunnah. Karena itu petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini lebih afdol daripada kita daripada kita sholat sunnah. Karena kita ketika itu berada di dalam keadaan safar, kita mengambil rukhsah, mengambil keringanan lebih utama. Kata Nabi SAW, Innallaha yuhibbu an yu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an yu'ta azaimuhu. Allah itu sangat suka kepada hamba yang selalu mengambil keringanan, sebagaimana Allah suka juga kepada hamba yang selalu melakukan hal-hal yang wajib. Nah, jadi Allah suka hamba yang suka selalu mengambil keringanan. Ambil keringanan ketika safar, ambil qosornya, laksanakan atau sholatlah dengan jamak atau qosor. Tinggalkan yang sunnah, itu dianjurkan, bahkan dicintai. Nah, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh ini, Masya Allah, sholat yang sangat utama sekali, dan jarang orang bisa istiqomah menjaganya. Sholat subuh aja sulit, sholat subuh aja itu sudah harus seperti bangun dari bangunnya sulit sholat subuh, apalagi untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Apalagi kalau misalnya masjidnya antara azan dan qomatnya cepat, itu sulit lagi untuk melakukan sholat 2 rakaat sebelum subuh, sholat sunnah ini. Padahal keutamaannya besar. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sunnatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat sunnah 2 rakaat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi sebelum kita kerja itu kita sudah dapat dunia. Caranya dengan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, udah dapat dunia.
Kita nggak perlu capek-capek ke sana kemari. Maksudnya ya nggak perlu risau gitu. Dunia kemana? Kita sudah tenang di awal-awal hari kita dengan melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh. Dan ini hukumnya sunnah, namun sunnah yang sayang sekali kalau kita tinggalkan. Makanya kita berusaha untuk melestarikan sunnah ini. Lebih baik kalau misalnya ada yang mengikuti kita, anak-anak kita sholat, kita mendapatkan pahalanya juga. Kita dapat pahala dunia dan seisinya dari ibadah kita. Kita juga mendapatkan dunia dan seisinya dari ibadah anak kita yang mengikuti kita. Seakan-akan 2 dunia kita dapat. Nah, sholat sunnah ini Nabi SAW selalu melaksanakannya dengan cara yang ringan, enggak panjang-panjang, tidak panjang-panjang. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, hal qara'a fiha bi ummil kitab, sampai-sampai istrinya berkata, apakah Nabi itu membaca Al-Fatihah di salat subuh, di salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh? Kata Aisyah, saking berbedanya dengan sholat yang lain, lebih ringan daripada sholat-sholat yang lain. Sholat yang lain panjang. Ini yang paling pendek adalah melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Tapi terkadang beliau juga memanjangkannya. Tapi biasanya seringnya membaca di rakaat pertama surah Al-Kafirun, dan rakaat yang kedua itu Qul huwallahu ahad. Pendek saja dan juga ringan saja, diringankan sholatnya. Bahkan disunahkan setelah melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh sunnah ini, disunahkan atau dianjurkan untuk membaringkan dulu badan kita, kemudian kita beranjak ke sholat subuh. Nah, jadi ini menunjukkan panjangnya tempo antara azan dan qomatnya sholat subuh. Jadi ada banyak jeda di situ, supaya banyak orang mendapatkan peluang untuk sholat 2 rakaat yang penting ini. Qul ya ayyuhal kafirun sama qul huwallahu ahad di rakaat yang kedua. Nah, kata sahabat mengatakan, sami'a rajulan yaqra'u suratal ula. Ada seseorang atau Nabi SAW mendengar seseorang membaca qul ya ayyuhal kafirun di rakaat yang pertama, dan beliau SAW berkata, haza abdun amana bi rabbih. Hamba ini beriman kepada Allah. Jadi diungkapkan oleh Nabi SAW, ada orang sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh baca Al-Kafirun. Kata Nabi SAW, hadza abdun, hamba ini beriman kepada Rabbnya. Rakaat kedua membaca Al-Fatihah. Nabi SAW pun bersabda, hadza abdun arafa rabbah, hamba ini mengenal Rabbnya. Jadi 2 surat itu dua surat yang mengandung akidah yang kuat, mengandung tauhid yang kuat. Sehingga kita mengawali hari kita dengan akidah dan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Intisari dari surah Al-Kafirun adalah menetapkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindari ibadah-ibadah yang lain, sesembahan yang lain. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagimu agamaku. Berbeda, Rabb kita berbeda, Allah Tuhan kita berbeda, Nabi kita berbeda, maka jangan disamakan. Tidak boleh kita mengalu-alukan mereka, tidak boleh kita bersatu dengan mereka, dengan orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak mungkin disamakan kita yang menyembah Allah sama mereka yang menyembah sapi, sama mereka yang menyembah patung, sama mereka yang menyembah orang yang sudah tidak bisa apa-apa, orang meninggal. Sangat harusnya dibedakan. Allah Maha tinggi dari sesembahan-sembahan yang mereka sembah. Makanya surah Al-Kafir ini intinya adalah al-bara'ah, berlepas diri dari sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi SAW, haza abdun amana bi rabbih, hamba ini beriman kepada Allah. Nah, qul huwallahu ahad adalah surat yang mengandung pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah wahai Muhammad, Allahu ahad, Allah Maha Esa. Allahus samad, Allah as-samad, tidak memerlukan siapapun.
lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada tandingan baginya. Ini pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang kita ibadahi. Dia adalah zat yang tidak membutuhkan pertolongan siapapun. Kalau kita beribadah pun, ya Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Bahkan Allah tidak membutuhkan diberikan makan, diberikan rezeki oleh hambanya. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayut'imun. Aku tidak ingin kalian berikan rezeki kepadaku ataupun memberi makan kepadaku. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguh Allah yang Maha memberi rezeki. Ya, kewajiban hamba hanya beribadah dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Nabi SAW berkata kepada orang yang membaca Al-Ikhlas, hadza abdun arafa rabbahu. Hamba ini telah mengenal Rabbnya. Nah, kemudian salat zuhur. Nah, salat zuhur juga bacaannya panjang. Walaupun tidak didengar, tapi panjang. Panjang di rakaat pertama atau bacaan rakaat pertama lebih panjang dari rakaat yang kedua. Atau kita katakan rakaat kedua lebih pendek dari bacaan rakaat yang pertama. Nah, apa yang dibaca? Para sahabat pernah menggambarkan panjangnya bacaan Nabi SAW di salat zuhur. Kana ahyanan yutiluha, terkadang memanjangkan salat zuhur. Hatta annahu kanat salatu zuhri tuqam fayadhhabu adh-dhahibu ilal baqi. Dan suatu ketika itu pernah Nabi SAW salat zuhur sudah didirikan. Kemudian ada orang yang salat, kemudian keluar dari jemaah ke Baqi'. Ini kan di Masjid Nabawi ya. Masjid Nabawi, kalau yang pernah ke sana, di Masjid Nabawi ada Baqi' di samping baratnya, samping baratnya. Nah, Masjid Nabi SAW sama Baqi' itu lumayan lah, kalau jalan itu sekitar 5 menit atau 7 menitan kalau cepat. Nah, jadi Nabi sudah mendirikan salat zuhur, ada orang yang pergi ke Baqi' untuk menyelesaikan hajatnya. Kemudian bahkan dia sempat ke rumah, summa ya'ti manzilah. Sempat dia ke rumah, pulang ke rumah lewat Baqi'. Nah, dia summa yatawaddo, kemudian orang ini berwudu, kemudian dia kembali salat lagi. Summa ya'ti wa Rasulullah SAW fi raq'atil ula. Dia kembali ke salat, ke shaf, ke barisan salat, dan Nabi SAW masih berada di rakaat yang pertama. Ini panjang sekali. Kalau kita takarkan ya sekitar 15 menit satu rakaatnya beliau. Keluar dari shaf, ya, kalau di shaf pertama berarti kan harus lewat jemaah dulu. Ke Baqi lumayan sekitar 5 menit. Kemudian pulang ke rumah, menyelesaikan hajatnya, wudu di rumah, datang ke masjid masih rakaat pertama. Jadi belum salam atau belum beranjak dari rakaat pertama, masih rakaat pertama. Ini gambaran panjangnya bacaan Nabi SAW di salat zuhur. Nah, ahyanan terkadang beliau memanjangkannya. Dan para sahabat menganggap bahwasannya beliau melakukan itu supaya manusia banyak mendapatkan rakaat yang pertama, supaya yang masbuk sedikit. Wa kanu yazunnun annahu yuridu bidzalika an yudrikan nas ar-raq'atal ula, supaya orang-orang bisa mendapatkan rakaat yang pertama, enggak ada yang masbuk. Nah, yang dibaca itu biasanya katanya qadra 30 ayat, dengan ukuran 30 ayat. 30 ayat yang sedang, 2 halaman. Atau sepanjang surah As-Sajdah, 3 halaman. Ya, kalau dibaca sekitar 10 menitan. Surah As-Sajdah 10 menit rakaat pertama, kalau kita 10 menit selesai. Nah, di dalamnya ada Al-Fatihah. Nah, makanya pendeknya
mereka, panjangnya kita gitu. Terkadang juga baca yang sedikit pendek. Was-sama'i wat-thariq, was-sama'i dzatil buruj, wal-laili idza yaghsha, idza as-sama'u syaqqat. Ini lebih ringan ya, lebih ringan. Tapi panjang bagi kita. At-thariq panjang. Kadang-kadang kita baca Al-Fil, Al-Humaza, Quraisy, Al-Kautsar. Surat yang paling pendek. Nah, para sahabat biasanya mengetahui bacaan Nabi SAW dari gerakan jenggotnya. Jadi terkadang beliau melirihkan suara namun masih bisa terdengar oleh sahabat yang berada di shaf yang pertama. Makanya para sahabat tahu apa yang dibaca oleh Nabi SAW, tahu suratnya, dan mereka juga menghafal suratnya. Kemudian Nabi SAW di 2 rakaat terakhir terkadang beliau membaca surat selain Al-Fatihah, dan seringnya beliau hanya membaca Al-Fatihah. Seringnya membaca hanya Al-Fatihah. Dan rakaat ketiga lebih pendek dari rakaat kedua, rakaat keempat lebih pendek daripada rakaat ketiga. Jadi jangan dibalik. Rakaat pertama lebih pendek, rakaat kedua dipanjangin. Rakaat ketiga pendek, 4 dipanjangin. Nah, jadi urutannya panjang, lebih pendek, lebih pendek, lebih pendek. Jadi semakin ringan sholatnya tersebut. Nah, kalau membaca di 2 rakaat terakhir biasanya Nabi SAW bacaannya itu dengan ukuran 15 ayat, yaitu sekitar 1 halaman. Atau seringnya, ya tadi itu, seringnya hanya membaca surah Al-Fatihah. Jadi yang sunnah untuk membaca surat selain Al-Fatihah itu hanya di rakaat pertama dan kedua. Ketiga, keempat boleh-boleh saja, tapi tidak ada sunnahnya. Tapi diperbolehkan untuk membaca Al-Quran selain Al-Fatihah. Nah, kemudian sholat asar. Sholat asar pun panjang, tapi tidak sepanjang sholat zuhur. Jadi kata sahabat, kana Rasulullah yaqra'u fil ulayaini bi Fatihatil Kitabi wa suratain. Nabi SAW membaca di 2 rakaat pertama di asar dengan Al-Fatihah dan juga 2 surat. Yatulu fil ula ma la yatulu fil tsaniyah. Bacaan pertama lebih panjang dan bacaan kedua lebih pendek dari yang rakaat yang pertama. Mereka mengira bahwasannya Nabi SAW melakukan itu supaya tidak ada yang masbuk. Dan bacaannya ukurannya sekitar 15 ayat. 15 ayat. Berarti kalau rakaat keduanya itu kurang dari 15 ayat. Kalau sholat zuhur tadi, rakaat pertama 30 ayat ukurannya. Kalau sholat asar, rakaat pertama 15 ayat. Ya, jadi asar lebih pendek daripada sholat zuhur. Nah, kemudian sholat maghrib. Nah, sekarang kita masuk ke sholat yang malam, maghrib dan juga isya. Apa yang dibaca oleh Nabi SAW? Salat maghrib, alhamdulillah, Nabi SAW membaca yang pendek-pendek, milih qisarul mufassal. Surat-surat mufassal yang tadi dari surah Qaf sampai An-Nas, beliau pilih yang pendek-pendek, yaitu juz amma, An-Nas sampai Ad-Duha lah. Ini pendek-pendek. Tidak baca An-Naba, enggak baca At-Tabarok, enggak baca. Tapi baca yang pendek-pendek. Gambaran pendeknya bagaimana? Kata Nabi SAW, kata para sahabat, kanu idza shallu ma'ah, para sahabat kalau salat maghrib bersama Nabi SAW, kemudian salam, in shalafa ahaduhum, kemudian mereka berpaling, sudah selesai salat maghrib, wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablih, mereka masih bisa melihat target-target panahan mereka. Yang mereka suka memanah, ya, mawaqi' anabli, tempat target panah itu Pak, yang ada nomor-nomornya itu masih bisa kelihatan.
Jadi masih belum terlalu gelap. Di zaman para sahabat mungkin belum ada lampu. Jadi maghrib itu selesainya sebelum benar-benar gelap. Jadi masih kelihatan. Dalam riwayat yang lain, orang yang sebelah masih kelihatan mukanya siapa di sholat maghrib. Jadi enggak terlalu gelap seperti itu. Nah, jadi sangat pendek sekali sholat maghrib ini. Terkadang membaca surah At-Wattini Waz-Zaitun. Terkadang juga memanjangkan suratnya. Baca surah At-Tur, panjang, yang mana At-Tur ini 2 halaman setengah. Membaca surah At-Tur. Nah, kita pernah mempraktekannya. Lumayan panjang dan imamnya membaca dengan cepat. Itu membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 15 menit selesai sholat maghrib. Habis maghrib kan isya kan cuma sebentar. Yang enggak lama habis itu langsung isya. Dan ini dilakukan oleh Nabi SAW jarang sekali, jarang. Salat maghrib biasanya beliau meringankan bacaannya. Kemudian salat sunnah maghrib, ada juga salat sunnah maghrib. Salat sunnah ba'diyah maghrib. Di rakaat pertama baca Al-Kafirun, di rakaat kedua baca Qul huwallahu ahad Al-Ikhlas. Jadi dibaca lagi 2 surat ini di awal kita bangun, di awal pagi, dan di akhir hari kita baca 2 surat ini. Ini menunjukkan 2 surat ini penting bagi kita untuk menguatkan, meningkatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita baca Quran bukan hanya dari lisan saja, tapi tentunya hati kita juga harus mentadabburi apa yang kita baca. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Diresapkan dalam hati. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Jadi beda-beda. Begitupun selanjutnya. Salat Isya bacaannya adalah wastul mufassal. Surat-surat mufassal yang dari surah Qaf ke surah An-Nas dipilih yang tengah-tengah, yang tidak panjang, yang tidak sampai 2 halaman setengah, mungkin yang 1 halaman saja, seperti An-Naba, An-Nazi'at, At-Takwir atau Asy-Syams, Al-Lail idza yaghsha, Was-Sama'i wat-Tariq, Wal-Fajr, Al-Balad. Jadi salat Isya ini ringan. Nah, fenomena di zaman sekarang Isya sama Isya itu biasanya panjang. Yang pendek itu malah zuhur sama asar. Kenapa? Karena imamnya enggak mengeraskan suaranya. Karena kadang-kadang kalau jadi imam itu sudah mengeraskan suara, udah enak suaranya, itu kadang-kadang tenggelam. Panjangin karena enak suaranya. Udah keenakan membaca. Lupa untuk memperhatikan makmumnya yang sudah batuk-batuk. Yang sudah batuk-batuk. Kalau zuhur asar enggak baca keras, makanya terkadang dipendekkan. Ini fenomena. Salat Isya ringan. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ada hadis Nabi SAW memarahi seorang sahabat yang namanya Mu'adz bin Jabal. Ya, kita sudah sebutkan kisahnya di pertemuan sebelumnya. Mu'adz bin Jabal ini sudah salat bersama Nabi, sudah salat Isya bersama Nabi di Masjid Nabawi. Kemudian beliau pulang ke kaumnya, salat lagi. Ini diperbolehkan, ini boleh. Salat 2 kali boleh. Menjadi sunnah, akhirnya menjadi sunnah. Dia jadi imam padahal dia sudah salat bersama Nabi. Panjang juga salat bersama Nabi. Ketika pulang ke kaumnya, salat lagi dan menjadi imam dan memanjangkan bacaannya. Ada seseorang yang memberontak, maksudnya enggak suka dengan bacaan panjangnya Mu'adz bin Jabal. Akhirnya keluar dari barisan, salat sendiri. Datang kepada Nabi SAW mengadu, wahai Rasulullah, ini Mu'adz bin Jabal memanjangkan bacaannya. Akhirnya Nabi SAW itu memanggil Mu'adz bin Jabal. Bukannya memarahi orang yang mengomentari bacaan panjang, Nabi SAW memarahi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Afatanun anta ya Mu'adz, apakah engkau membawa fitnah wahai Mu'adz? Kalau salat bacalah sabbih isma rabbikal a'la, bacalah
wasyamsi waduhaha, bacalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah walaili idza yaghsha. Karena di belakangmu itu ada orang-orang yang punya keperluan, ada orang tua yang butuh istirahat dan lain-lain, banyak yang hajat, banyak yang punya keperluan. Tidak boleh panjang-panjang kalau mengimami orang-orang. Nah, itu adalah bacaan Nabi SAW di salat 5 waktu. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasannya bacaan Nabi SAW ketika salat malam. Nah, ini kan salat sendiri ini. Terserah ini. Tidak perlu memperhatikan orang yang berada di belakangnya, makmum. Walaupun nanti ada makmum, ya siapa suruh ikut salat qiyamul lail Nabi SAW panjang akhirnya. Ada 2 orang sahabat yang mencoba salat berjamaah, salat qiyamul lail bersama dengan Nabi SAW. Yang satu Hudzaifah bin Yaman, yang satu Abdullah bin Mas'ud. Dua-duanya nyerah. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau saya tahu Nabi seperti ini, saya akan duduk bahkan keluar dari salatnya. Panjangan. Kalau Hudzaifah bin Yaman mengatakan apa? Nabi SAW baca surah Al-Baqarah. Kata Hudzaifah bin Yaman, kayaknya bakal ruku di ayat yang ke-100. Pas sampai ke 100 lanjut. Kata Hudzaifah, akan ruku di ayat yang ke-200. Lanjut lagi. Ini ya udah, saya kayaknya Nabi akan ruku ketika Al-Baqarah selesai. Al-Baqarah selesai dilanjut An-Nisa. Kemudian Hudzaifah bin Yaman berkata, kayaknya An-Nisa selesai ruku. Lanjut Ali Imran. Baru kemudian selesai Ali Imran ruku. Ini kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang selanjutnya bacaan Nabi SAW di Qiyamul Lail. Barakallahu fiik, semoga yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Jika ada pertanyaan dari bapak-bapak dan juga ibu-ibu, dipersilahkan. Kita mulai dari ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustadz, mau bertanya. Ya. Contohnya sholat tahajud Pak Ustadz, tapi sholat subuh ketinggalan karena kesiangan. Gimana Pak Ustadz? Sholat tahajudnya sah apa enggak Pak Ustadz? Terima kasih. Ya, terima kasih. Setelah sholat tahajud tidur lagi ya Bu? Subuhnya terlambat. Nah, tapi sholat subuh ya Bu? Kesiangan ya? Masya Allah, semoga Allah ampuni. Ya. Nah, udah disebur. Ya. Untuk pertanyaan apakah sah sholat malamnya, sah saja. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentunya ia lalai dalam menjaga kewajibannya. Tentu ini hal yang kebalik. Ya, kalau misalnya dia harusnya menjaga energi untuk menjaga kewajiban, itu lebih baik dia korbankan sunnahnya supaya menjaga sholat subuh. Jadi jangan panjang-panjang qiyamul lailnya. 1 rakaat witir saja cukup, atau 3 rakaat, 2 rakaat sama 1 witir cukup. Kemudian doa cukup, kemudian istirahat. Nah, kalau nggak sengaja, misalnya dia memang habis sholat tahajud dia pengen tidurin sedikit lah, dan dia niat untuk sholat subuh, tapi kebablasan. Nah, ini semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga niat sholat subuhnya pun ditulis karena dia sudah bertekad untuk sholat subuh. Nah, kalau sengaja dia habis sholat tahajud, udahlah saya udah tahajud, udah doa, udah banyak pahalanya, tidur aja, subuhnya malah nggak dijaga, sengaja dia emang nggak mau bangun, maka ini menjadi sebuah dosa besar karena meninggalkan sholat subuh yang lebih penting. Nah, wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ya, sama-sama, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, saya ini rada bingung ya. Saya kan ikut tahsin itu 1 hari 1 ayat. Terus kalau pas udah ngasih ayat itu kata gurunya itu ini 2 harkat jangan dilaguin kepanjangan. Tapi saya suka lihat qori gitu ya. Qori itu kalau ngaji itu panjang-panjang dilaguin, dilagamin kayak di itulah panjang enak itulah. Terus pertanyaan saya pencerahannya seperti gimana Pak Ustadz? Soalnya kalau menurut saya sih udah bener gitu ya. Saya suka dilaguin gitu di apa? Ya seperti nyanyi lah gitu, padahal kan enak gitu menurut saya. Tapi kata gurunya udah itu katanya jangan dilagu-laguin gitu. Makasih Pak Ustadz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, Ibu yang disampaikan oleh ustazah atau guru Ibu benar. Jadi kalau mat itu nggak boleh dikurangi sama nggak boleh ditambah. Kalau 2 harokat, 2 harokat. Kalau 4 harokat, 4 harokat. 6 harokat, 6 harokat. Jadi membaca Al-Quran juga tidak sesuai dengan keinginan kita. Walaupun kita melihat banyak yang membaca Al-Quran melantunkannya dengan nada-nada yang meliak-liuk, namun ternyata itu keluar dari jalur tajwid yang benar. Dan bahkan ini yang diwanti-wanti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa hadis yang melarang kita untuk berlebih-lebihan dalam membaca Al-Quran. Bahkan di sebuah kompetisi itu ada sebuah kompetisi itu yang dilombakan itu adalah suara dengan membaca Al-Quran. Al-Qurannya mungkin tidak ditadabburi, tapi mereka semua penontonnya takjub hanya dengan suaranya, bahkan bisa menangis dengan suaranya. Padahal yang dibaca adalah kisah Nabi Yusuf. Seperti itu, isinya itu adalah ibrah yang mungkin tidak membawa kepada hal yang perlu ditangisi, tapi nangis. Kenapa? Karena suaranya. Akhirnya ini menjauh sekali dari tujuan Al-Quran diturunkan untuk ditadabburi. Dan tidak ada dan juga Nabi SAW tetap mengarahkan kita untuk menghiasi bacaan kita. Kata Nabi SAW, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Dan Nabi SAW juga pernah tarji' dalam bacaan, pernah melantun-lantunkan bacaannya, tapi sesuai dengan harokat yang sudah ditetapkan oleh para guru tajwid, para ilmu tajwid. Nah, ilmu tajwid ini sebenarnya muncul bukan di zaman Nabi SAW, muncul ketika agama Islam sudah tersebar di luar Jazirah Arab, sehingga membutuhkan yang namanya pelajaran untuk membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan riwayat yang diajarkan. Kita baca riwayat Hafs an Asim, jadi ada yang 2 harokat, ada yang 4, ada yang 6 sesuai dengan pembelajarannya. Dan juga Nabi SAW memuji kepada Abu Musa al-Ash'ari yang ketika beliau mendengar bacaannya dipuji, innahu min mazamiri ali Daud, suaramu seperti serulingnya Nabi Daud. Itu saking indahnya bacaan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Jadi diperbolehkan memperbagus bacaan Al-Quran, tapi tentunya dengan hal yang sudah ditetapkan, tidak berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan nanti hasilnya yang ditakjubkan adalah suaranya, bukan bacaannya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Sebenarnya saya malu, bukan minta door prize, tapi memang saya masih banyak yang harus saya pelajari, masih banyak, masih haus dengan ilmu agama Pak Ustadz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya begini Pak Ustadz, ada beberapa orang yang suka mengulur waktu dalam menjalankan ibadah, terutama sholat asar, mungkin karena kesibukannya jadi tanggung nanti-nanti, ataupun mungkin karena kemacetan waktu mau pulang kerja itu terjebak macet. Dan saya pernah mendengar ada waktu terlarang dalam menjalankan sholat. Dan kalau sholat asar itu lewat dari jam 5 ataukah itu sudah termasuk waktu yang terlarang untuk menjalankan sholat asar. Dan waktu-waktu yang terlarang itu dalam menjalankan sholat itu jam berapa aja Pak Ustadz, mohon penjelasannya, karena memang saya masih bingung karena saya cuma baca dari buku jadi belum benar-benar jelas. Ya. Sebelumnya terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi untuk waktu sholat itu ada waktu terbaik melaksanakan sholat, ada waktu darurat, dan ada waktu terlarang. Yang dianjurkan bagi kita adalah melaksanakan sholat di awal waktu, di waktu yang terbaik, di awal waktunya. Ada waktu pilihannya, bukan darurat, waktu pilihan atau waktu darurat. Ada juga waktu terlarang. Nah, kita dianjurkan untuk sholat di awal waktu. Adapun bagi orang yang mungkin punya hajat, punya keperluan, dan tidak bisa ditinggalkan keperluan tersebut dengan beberapa alasan dan dia yakin bahwasanya alasan itu bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti, sehingga dia undur waktu sholatnya ke waktu pilihan atau waktu darurat. Jadi waktu bukan di awal waktu, tapi di waktu pertengahannya atau di akhir waktunya. Maka ini diperbolehkan. Tetap dia sholatnya sah karena masih berada di waktunya. Nah, kemudian ada waktu-waktu terlarang untuk melaksanakan sholat. Nah, bagi orang yang sengaja mengundur sholatnya sampai waktu terlarang, maka sholatnya tidak sah karena dia melaksanakan sholat di waktu dilarang sholat. Nah, bagi orang yang punya uzur syar'i, punya alasan syar'i, dia belum sholat dan dia sholatnya di waktu yang terlarang karena uzur syar'i tersebut, maka sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya uzur syar'i safar, contohnya lagi lupa. Kata Nabi SAW, man nasiya sholatan falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa sholat, maka sholat ketika ingat. Nah, qadarullah dia ingat sholat ketika waktu terlarang, maka dia wajib sholat di waktu tersebut secara langsung, tidak boleh ditunda lagi. Jadi waktu terlarang itu tidak akan diterima sholatnya bagi orang yang sengaja mengundur sholatnya tersebut. Nah, kemudian kapan waktu terlarang? Yang pertama adalah ketika matahari itu baru terbit, baru muncul sampai matahari sempurna muncul. Yaitu ketika ini 15 menit antara waktu syuruk yang sering ditetapkan di masjid itu, kita menunggu 15 menit dulu baru kita bisa sholat. Jadi biasanya di masjid itu ada waktu penetapan waktu syuruk, waktu terbitnya matahari. Matahari sudah mulai terbit. Nah, itu adalah waktu mulai terlarang. Nah, kita mau sholat kapan? Tunggu 15 menit atau 10 menit dulu baru bisa sholat. Nah, waktu terlarang yang kedua yaitu ketika sebelum waktu zuhur. Itu ketika matahari benar-benar berada di tengah-tengah kita, sehingga tidak nampak bayangan dari sebuah benda. Ini adalah waktu terlarang. Nah, sekitar 15 menit juga sebelum masuk waktu zuhur atau mendekati waktu zuhur. Nah, kemudian waktu terlarang yang ketiga, yang terakhir adalah ketika matahari mulai terbenam sampai dia terbenam dengan sempurna, yaitu sebelum waktu maghrib. 15 menit sebelum maghrib itu adalah waktu terlarang untuk melaksanakan sholat. Jadi kita nggak boleh melakukan sholat secara sengaja
di waktu-waktu tersebut, kecuali sholat yang orang lupa, sholat wajib yang dia lupa baru ingat di waktu terlarang atau karena uzur syar'i, atau sholat yang ada sebabnya. Ini diberi di sebagian ulama berpendapat boleh, terutama dalam mazhab Syafi'i boleh sholat melaksanakan sholat di waktu terlarang yang ada sebabnya. Contohnya tahiyatul masjid, dia sholat tahiyatul masjid karena ada sebab masuk masjid, boleh. Sholat sunnah wudu 2 rakaat, dia sholat sunnah karena dia wudu, boleh. Sholat apa lagi? Sholat gerhananya pas waktu terlarang, maka diperbolehkan sholat sunnah. Nah, ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan kriteria waktu-waktu terlarang sholat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak. Ya. Begini, dalam surat Al-Ankabut ayat 45 menjelaskan bahwasannya tujuan sholat itu adalah menjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, sementara orang yang sudah melaksanakan rukun Islam lengkap, terutama rukun Islam yang kelima, menganggap bahwa sholat di Masjidil Haram itu 1 rakaat 100.000 pahala, dan di Masjid Nabawi 1000 pahala dalam 1 rakaat. Nah, pertanyaan saya begini Pak Ustadz, apabila seseorang itu sudah melaksanakan rukun Islam yang 1-5 tersebut, menganggap bahwasannya investasi pahalanya cukup banyak gitu, tetapi sesampai di tanah air beliau melaksanakan perbuatan dari salah satu dosa besar setelah perbuatan syirik. Nah, bagaimana itu indikatornya Pak Ustadz? Terima kasih, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik. Untuk pertanyaan ini, ada beberapa orang yang dia sudah melakukan ibadah-ibadah besar yang pahalanya juga besar, namun qadarullah setelah melakukan ibadah dia melaksanakan kemaksiatan, bahkan maksiatnya ini termasuk dosa yang besar, maka dua-duanya akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi maksiat-maksiatnya ini, dosa-dosa besarnya ini, kalau dia nggak taubat akan menghapus amalan-amalan baiknya. Kalau dia mengakhiri hayatnya belum bertaubat dengan amalan buruk tersebut. Jadi amalan buruk bisa menghapus amalan baik, sebagaimana amalan baik bisa menghapus amalan buruk kalau kita mengakhiri akhir hayat kita dengan amalan-amalan baik. Jadi nanti yang akan dihitung adalah yang terakhir, mana yang akan dia kembali kepadanya. Dia masih menyimpan kemaksiatannya atau dia keluar dari penyimpangannya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perkara dia salat misalnya sudah haji, sudah tawaf, sudah salat di Masjidil Haram mendapatkan 100.000 pahala salat, kemudian salat di Masjid Nabawi mendapatkan 1.000. Kalau dia setelah pulang ke tanah air, ke rumahnya, tetap dia melaksanakan kemaksiatan, maka tetap mudarat bagi dia. Bahkan ada yang lebih parah. Orang yang sudah haji, sudah umrah, dia salat di Masjidil Haram, setiap hari salat di Masjidil Haram.
kan pahalanya seperti 100.000 kali sholat. Pas pulang ke tanah air nggak pernah sholat. Alasannya kenapa? Saya sudah sholat di Masjidil Haram 100.000 kali, dia udah nggak perlu sholat lagi katanya. Umroh 1.000 kali, ya kan? Seperti 1.000 kali sholat. Pas pulang nggak pernah sholat lagi. Kenapa? Udah sholat di Masjid Nabawi 1.000 kali. Jadi udah diwakilkan, dirapel ya. Ini juga sebuah kesalahan bagi beberapa kaum muslimin yang masih meyakini seperti itu. Tetap yang dihitung adalah yang akhirnya. Akhirnya itu su atau hasan, baik atau buruk. Semoga seperti itu jawabannya Ibu, sesuai dengan ya insyaallah pertanyaannya. Wallahu a'lam bishawab. Wa iyyakum. Ya. Pak Ustadz izin, ini saya penasaran dengan sholat rebokasan ya Pak Ustadz. Soalnya kan waktu kita dinas di Jakarta itu belum pernah ada rebokasan, tapi setelah pindah ke Serang ada sholat rebokasan. Mohon izin penjelasannya, makasih Pak Ustadz. Rebokasan. Nah, Rebokasan, ya. iya rebo akhir di bulan Sapar. Sholat rebo terakhir di bulan Sapar disebutnya rebokasan di sini Pak Ustadz, rebokasan, ya wakasan. Iya, soalnya kita belum di sana selama di Jakarta belum pernah, pas pindah ke Serang ada, minta penjelasannya Pak Ustadz, makasih. Ya, terima kasih. Ya, kalau misalnya Ibu belum tahu ibadah ini, coba tanya, mana ininya, mana perintahnya, ada enggak? Kalau ada dikasih hadisnya, coba dicek hadisnya benar apa tidak. Kalau cuman perintah dari manusia biasa, maka tidak ada tuntunannya, ya capek kita melaksanakannya. Jadi coba ditanya dulu apakah ada dalilnya, atau apakah ada seorang ulama yang memerintahkannya, menganjurkannya. Kalau ada, nah para sahabat paling pertama kali melaksanakannya. Kalau tidak ada, maka ya lebih baik kita tinggalkan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Silakan. Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ustadz yang mana telah memberikan gambaran-gambaran kepada kita masing-masing. Semoga acara pengajian ini kita menambah wawasan keimanan dan ketakwaan. Amin. Tiada lain, saya selaku umat manusia yang selalu salah dan berdosa setiap hari, setiap detik, mohon penjelasannya dari Pak Ustadz. Pertama yaitu kita sebagai orang Islam yang diamanatkan oleh Rasul, oleh para Nabi, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membahas yaitu rukun Islam, yang mana diantaranya rukun Islam ini yaitu sholat yang telah dibeberkan oleh Pak Ustadz. Kami bertanya kepada Pak Ustadz, apakah kalau kita melaksanakan sholat ini tidak sesuai dengan rukun yang dinamakan rukun Islam, ada sholat maghrib, ada sholat isya, ada sholat duhur, kadang-kadang enggak sholat subuh, apakah itu tidak mengurangi keislaman kita? Apakah diri kita ini keluar daripada keislaman kita? Untuk itu penjelasannya kepada Pak Ustadz, karena kita masih terus belajar dari mulai tahun gajah sampai dengan tahun Masehi.
sekarang ini. Untuk itu kita turunan daripada umat, mohon penjelasannya supaya Islam kita itu sampai di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fiik. Soalnya door prize-nya 2 nih. Barakallahu fiik. Terkait dengan hal ini, apakah kalau misalnya kita mempunyai kesalahan-kesalahan di dalam melakukan sebuah amalan ibadah tidak sesuai dengan rukunnya, tidak sesuai dengan kewajibannya, atau ada yang luput, apakah hal tersebut bisa mengeluarkan kita dari agama Islam, atau apakah amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka tentunya kita katakan setiap amalan tentu harus kita lakukan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan, yaitu sesuai dengan rukun-rukunnya dan juga hal-hal yang wajibnya. Maka setiap ibadah yang tidak sesuai dengan rukunnya atau kewajibannya, maka tentu itu belum sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kewajiban kita adalah untuk selalu belajar memperbaiki apa yang sudah kita lakukan. Hal-hal yang mungkin belum kita ketahui tentunya itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita melaksanakan sholat zuhur selama ini misalnya, selama ini 3 rakaat. Karena tidak sampai ilmunya kepada kita dan enggak ada yang menyampaikannya. Enggak ada yang menyampaikannya. Maka dalam hal seperti ini yurfa' bil jahal, maka diangkat kesalahannya karena ketidaktahuannya, karena dia punya uzur, al-uzru bil jahal, dia punya uzur karena ketidaktahuannya. Sebagaimana salatnya orang Baduy yang buruk di Masjid Nabi SAW, salat di depan Nabi SAW. Kemudian setelah sholat datang kepada Nabi suruh mengulanginya, diulang, selesai datang ke Nabi, diulang lagi sampai ketiga kali. Yang ketiga kali disuruh ulang, orang ini heran, ya Rasulullah, saya enggak tahu lagi tata cara sholat yang terbaik selain yang saya lakukan, enggak ada lagi cara yang terbaik yang saya tahu. Akhirnya setelah itu Nabi SAW mengajarkan orang ini untuk melakukan sholat dengan baik. Ya, ada tumakninahnya, ada diajarkan apa yang dibaca, diajarkan bagaimana sujud, bagaimana duduk tasyahud awal, bagaimana duduk tasyahud akhir, sehingga sempurna ibadahnya. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW, mengajarkan, dan orang ini belajar kepada Nabi SAW. Dan hal itu tidak mengeluarkan dia dari agama Islam, tidak mengurangi keimanannya. Karena sebelumnya ia tidak mengetahui apa-apa. Ia tahu bahwasanya salat yang ia lakukan selama ini adalah salat yang benar. Tiba-tiba ketika dicek oleh Nabi SAW, ternyata tidak benar. Akhirnya diajarkan oleh beliau SAW sehingga salatnya pun benar. Maka kewajiban kita adalah terus belajar, sehingga apapun ibadah yang kita lakukan, yang mau kita lakukan itu sesuai dengan syariat. Haji, kita mau haji, kewajiban kita adalah belajar sesuai dengan kemampuan kita. Yang tersampaikan kepada kita, kita berusaha untuk amalkan. Yang belum sampai, maka kita terangkat, kita diuzurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita tahu, kemudian kita wajib mengamalkannya. Begitu juga zakat. Ada orang yang sudah mencapai nisab hartanya dan dia nggak tahu ternyata harta segitu itu harus dizakati. Dia tahu setelah dikasih tahu, maka kewajibannya adalah setelah dia dikasih tahu. Nah, seperti itu. Tapi dia wajib untuk belajar. Berbeda dengan orang kalau misalnya yang dia hartanya sudah mencapai nisab, dia tahu ada kewajiban zakat di dalam agama Islam, tapi dia nggak mau tahu.
maka ini adalah orang yang berdosa. Sehingga kesalahan-kesalahan kita di dalam setiap ibadah kita pasti akan mengurangi pahala yang ada di dalam ibadah tersebut, tapi tidak sampai menjadikan ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita mengamalkan apa yang kita ketahui, dan tidak juga sampai mengeluarkan kita dari agama Islam atau bahkan hilang keislaman kita secara sempurna. Wallahu a'lam bishawab, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah sesuai dengan kemampuan kalian. Wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan Allah tidak akan membebani orang kecuali dia bisa menanggungnya. Wallahu a'lam bishawab. Kan dari bapak-bapak, ibu-ibu 5, bapak-bapak 1, 51. 52. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, Ya. saya mau menanyakan ya tentang untuk apa tuh penjelasan. Saya dengar sholat wusta dengan sholat bardai itu sebetulnya apa tuh? Sholat bardai itu, menurut keterangan katanya sholat kunci daripada 5 waktu sholat itu sholat subuh dan sholat asar. Ya, apakah itu nama sholat bardai itu? Ya, ketentuannya apa? Memang ada hadisnya itu? Sholat bardai. Bardai. Wallahu alam. Kalau sholat bardai saya belum pernah mendengar. Kalau sholat wusta ada di dalam Al-Quran. Hafizu ala sholawati wa sholatil wusta, jagalah sholat-sholat kalian dan sholat yang tengah. Maksudnya adalah sholat asar. Istilah sholat wusta juga sholat asar. Ada istilah lain untuk sholat isya, namanya sholat atamah. Kalau sholat bardai saya kurang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Baik, cukup insyaallah. Dari bapak-bapak tidak ada lagi? Ya, boleh, silakan. Waktu 2, boleh. Ada lagi yang dinamakan sholat goib. Apakah sholat goib itu tidak mengurangi keislaman, atau penjelasannya apakah orang tua suka mempelajari tempo dulu yaitu sholat goib. Nah, untuk penjelasannya mohon Pak Ustadz diterjemahkan yang lebih jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat ghaib. Salat ghaib atau salat raghaib? Salat ghaib ya. Salat mayit ya. Nah, jadi salat ghaib ada syariatnya. Nabi SAW ketika Raja Najasyi meninggal, beliau salat ghaib untuk Raja Najasyi. Disyariatkan. Namun ada ketentuannya. Salat ghaib ini tidak semua mayit di dalam agama Islam itu disunahkan atau dianjurkan untuk disolatkan ghaib kepada mereka. Di antara ketentuan yang diberikan para ulama adalah yang pertama, kita solat ghaib hanya kepada orang-orang yang punya andil besar dalam dakwah. Raja Najasyi punya peran besar dalam dakwah, yaitu menerima para sahabat yang ketika itu hijrah ke negeri Habasyah. Di Mekah sedang gencar-gencarnya disiksa. Mereka hijrah ke Habasyah dan Raja Najasyi ini menerima mereka dengan baik. Kemudian yang kedua ketentuannya adalah orang itu tidak ada yang menyolatkannya di tempat tersebut. Raja Najasyi dia adalah raja yang memeluk agama Islam dan belum ada yang menyolatkannya ketika itu karena penduduknya kebanyakan Nasrani. Makanya Nabi SAW menyolatkan Raja Najasyi salat ghaib. Dua hal ini yang menjadi ketentuan salat ghaib. Adapun misalnya
kita mau mensolatkan ghaib kepada keluarga kita, maka silahkan. Ada beberapa ulama yang menganjurkan. Contoh, orang tua kita meninggal di suatu tempat dan kita belum bisa menyolatkannya. Nah, ada beberapa ulama membolehkan kita solat ghaib. Ada beberapa ulama juga yang tidak menganjurkan karena sudah disolatkan di sana. Kecuali kalau misalnya meninggalnya tidak ada yang menyolatkan, seperti tenggelam di lautan atau hilang entah kemana, kecelakaan di gunung contohnya, tidak ada yang menyolatkan, maka itu lebih dianjurkan, lebih dikuatkan anjurannya untuk melaksanakan solat ghaib. Contoh lagi, mujahidin Palestina, mereka banyak yang meninggal. Apakah dianjurkan untuk sholat ghaib? Nah, kalau di sana sudah ada yang menyolatkan, maka anjurannya tidak kuat. Diperbolehkan, tapi tidak kuat dianjurkan sholat ghaib karena mereka itu sudah ada yang menyolatkan. Dan setiap hari pasti ada yang meninggal. Kalau kita sholat ghaib tiap hari, nah ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW ketika sahabat banyak yang meninggal di medan perang dan Nabi SAW berada di kota Madinah. Beliau SAW tidak pernah sholat ghaib untuk mereka yang meninggal, yang syahid di medan perang. Tapi beliau SAW hanya sholat ghaib untuk Raja Najasyi saja, satu kali dalam seumur hidupnya. Karena dua ketentuan ini tadi. Yang pertama, Raja Najasyi punya andil dalam ibadah, dalam dakwah. Yang kedua, belum ada yang menyolatinya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, cukup insyaallah. Semoga yang disampaikan yang bisa bermanfaat kepada kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.